Aduh, istriku, mengapa kau berhati sekejam itu? Oh, Chai Hou menjerit dan setelah memanggil-manggil istrinya, tubuhnya berkelojotan. Tak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Dadanya sudah tertembus oleh pedang Lun Eng yang cepat membersihkan pedangnya dan sekali tebas saja dia telah memutuskan tali yang mengikat kedua tangan Kuan Chu. Lun Eng mengira bahwa anak ini akan berlutut menghaturkan terima kasih kepadanya, akan tetapi dia kecelik besar. Kuan Chu bahkan berdiri tegak di depannya dengan sinar mata bernyala-nyala, kemudian mencela, "Kau kejam sekali." Lun Eng benar-benar tertegun. "Apa? Aku kejam? Kalau aku kejam, habis bagaimana kau menganggap dia itu?" Dengan pedangnya ia menunjuk ke arah mayat Tao Chai Hou. Dia jahat," jawab Kuan Chu tanpa ragu-ragu lagi. Anak bodoh. Kalau aku tidak berlaku seperti yang kau sebut kejam tadi, apa kau kira sekarang kau masih dapat bernafas lagi? Mungkin kau sudah masuk dan berada di dalam perutnya yang gendut itu. Akan tetapi tidak perlu dibunuh," bantah Kuan Chu. Mendengar kata-kata ini, diam-diam Lun Eng menjadi heran. Ia tadi telah merasa heran kenapa anak ini tidak pernah mengeluh atau menangis. Tadinya ia mengira bahwa anak ini tentu ditotok jalan darah bagian akhir sehingga membuatnya menjadi gagu, akan tetapi ternyata anak ini tidak apa-apa. Mengapa ada anak demikian bandel dan kuat? Jidat anak itu masih berdarah bekas terbentur ketika jatuh tadi, akan tetapi sedikit pun tidak pernah mengeluh. Dan sekarang, kata-kata itu lagi. Sungguh-sungguh tidak pantas keluar dari mulut seorang anak kecil. Dia merasa tidak seharusnya berbantah dengan seorang anak berusia 5 tahun, akan tetapi anak ini lain lagi. Kata-katanya membuatnya merasa penasaran. Ia telah menolong nyawa anak ini dan apa balasannya? Celaan. Sungguh membuat penasaran dan gemas. "Bocah ingusan. Kau tahu apa? Kau lihat rangka-rangka itu? Jika si jahat itu tak kubunuh, kau pun akan menjadi rangka. Dan bukan kau saja, masih banyak anak-anak kecil akan ditangkapnya, kemudian dibunuhnya secara keji. Aku telah membunuh seorang jahat dan melenyapkan bencana demi keselamatan banyak orang anak-anak seperti engkau. Dan engkau menganggap aku kejam?" Setelah mendengar pembelaan ini, baru agaknya Kuan Chu mau mengerti. Dia kemudian mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul sambil berkata, "Toanio, kau benar dan aku yang salah. Terima kasih banyak atas pertolonganmu tadi." Lun Eng mau tidak mau harus tersenyum biarpun hatinya mendongkol sekali. Alangkah mahalnya ucapan terima kasih dari anak jembel ini. Akan tetapi diam-diam ia tertarik. Anak ini bukan anak biasa, dan cara anak ini mengaku kesalahan sendiri, benar-benar mengherankan dan mengagumkan hatinya. "Anak, siapakah namamu?" "Namaku Lu Kuan Chu." "Sebatang kara?" Kuan Chu mengangguk sunyi. "Tidak ada tempat tinggal?" Kuan Chu menggeleng, juga tanpa berkata sesuatu. Lun Eng menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Alangkah banyaknya anak-anak terlantar seperti Kuan Chu ini. Banyak sudah dia bertemu dengan anak-anak seperti ini, sebatang kara, berkeliaran menjadi pengemis, dan tak jarang mati kelaparan. Akan tetapi, belum pernah dia bertemu dengan jembel kecil seperti Kuan Chu ini. Juga wajah anak ini berbeda sekali dengan lain-lain jembel. "Kuan Chu, maukah kau ikut dengan aku?" "Kemana? Kemana saja aku membawamu pergi." "Mengapa? Untuk apa?" "Anak bodoh. Apa kau lebih suka berkeliaran seorang diri di dunia yang penuh kejahatan ini? Baru saja kau mengalami peristiwa yang mengancam nyawamu. Apakah kau tidak ingin ikut dengan aku, menjadi muridku?" "Menjadi muridmu, Toanio? Belajar apa?" "Benar-benar tepat pikiranmu. Tentu saja belajar ilmu silat." "Untuk apa belajar silat?" "Bodoh. Kalau kau memiliki kepandaian silat, apakah segala macam orang jahat seperti Tao Chai Hou itu dapat mengganggumu?"
Tidak, Toanio. Anak itu menggelengkan kepalanya yang gundul. Aku tidak suka belajar silat. Heh, kenapa? Wanita cantik itu bertanya heran. Aku tidak mau belajar menjadi orang kejam. Kuan Chu teringat akan dua orang aneh di pantai laut. Ilmu silat hanya dapat dipergunakan untuk memukul orang, bahkan untuk membunuh orang. Aku tidak suka pukul orang, juga tidak suka bunuh orang. Mendengar filsafat kanak-kanak ini, hati nona itu menjadi tertegun. Betul-betul anak ini luar biasa sekali. Lon Eng bermata tajam dan sebagai seorang ahli silat tinggi, ia dapat pula melihat bahwa anak ini bertulang baik sekali untuk belajar silat. Jika aku mendapat kesempatan belajar, aku ingin belajar membaca dan menulis, bukan belajar menggerakkan senjata tajam yang mengerikan, jawab Kuan Chu dengan suara tetap. Kau kira aku hanya dapat menggerakkan pedang saja? Aku pun pernah belajar ilmu surat. Kuan Chu sangat girang sekali. Kalau begitu aku mau menjadi muridmu, Toanio. Setelah berkata demikian, serta-merta anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Lon Eng yang kembali melengak, kemudian ia tertawa. Ketika Kuan Chu memandang, anak ini heran juga. Setelah tertawa nyonya ini tampak cantik sekali bagaikan matahari yang bersinar terang. Sedangkan tadinya ada bayangan kemuraman di wajah manis itu, seakan-akan matahari yang tertutup mendung. Toanio, bolehkah Tecu, murid, mengetahui namamu yang mulia? Aku disebut orang pecilan, namaku Tio Lon Eng. Kuan Chu mencatat nama ini di dalam otaknya, kemudian setelah Lon Eng mengajaknya pergi, dia mengikuti wanita perkasa ini tanpa banyak cakap lagi. Lon Eng merasa amat kasihan pada Kuan Chu, maka ia ingin menolong anak ini. Kau ikut aku ke rumahku di Dusun Tun Hem, di sana kau boleh belajar membaca dan menulis. Akan tetapi kau harus membantu pekerjaan di rumah, katanya. Kuan Chu mengangguk-angguk. Tentu saja, Toanio. Aku pun tidak suka bila menganggur saja. Diam-diam Lon Eng berpikir. Anak ini bukan anak sembarangan, pikirnya. Sudah terang anak ini punya keberanian luar biasa, juga keuletan menderita yang amat mengagumkan. Selain itu, pandangan serta pikirannya mendalam dan luas, dan ucapan belakangan ini membayangkan bahwa ia mempunyai keangkuhan pula. Di mana orang tuamu? Siapakah mereka? Tanyanya sambil berjalan perlahan karena kalau ia menggunakan ilmu berjalan cepat, tentu anak ini akan tertinggal jauh. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa namaku adalah Lu Kuan Chu, yang lain-lain aku tidak tahu sama sekali. Lon Eng makin merasa heran. Sungguh kasihan, mungkin semenjak kecil sudah hidup merantau seorang diri, pikirnya. Toanio, kenapa orang gila tadi menyebut kau sebagai istrinya? Dan mengapa ada orang makan anak kecil? Kuan Chu bertanya. Lon Eng lalu menceritakan keadaan Tao Chai Ho. Ia telah mendengar riwayat orang itu dari mendiang ayahnya. Dia mempunyai riwayat yang amat menyedihkan. Istrinya yang masih muda dan cantik telah lari dengan laki-laki lain, meninggalkan seorang anak kecil. Kemudian dia merantau bagaikan orang gila mencari-cari istrinya, menggendong anaknya yang masih kecil itu. Pada waktu dia tiba di dalam sebuah hutan dan menurunkan anaknya dari gendongan, anaknya itu diterkam harimau. Ketika itu ia tengah mencari buah-buahan untuk anaknya, dan saat dia datang menolong ternyata sudah terlambat. Anaknya telah menjadi mangsa harimau yang kelaparan. Ia lalu mengamuk dan seperti orang gila dia membunuh seluruh harimau yang ada di dalam hutan itu. Pukulan batin ini terlampau berat baginya sehingga selain benci terhadap harimau, juga timbul iri hatinya setiap kali dia melihat anak kecil. Akhirnya, kegilaannya memuncak dan dia membunuh serta makan daging setiap anak kecil yang diculiknya. Kau masih beruntung hanya menderita luka pada jidatmu setelah tertangkap olehnya. Sedikit saja aku terlambat kau pun akan menjadi mangsanya. Entah bagaimana, dia telah berubah seperti seekor harimau dan menganggap diri sendiri sebagai harimau yang suka makan anak kecil. Karena itu maka di kalangan Kangou dia dikenal sebagai Tao Chai Ho atau harimau menagih hutang, yaitu hutang nyawa anaknya. Aduh kasihan sekali.
Kalau begitu memang lebih baik dia mati, kata Kuan Chu. Akan tetapi, pada saat itu Lon Eng memandang padanya. Pendekar wanita ini teringat akan luka di jidat Kuan Chu. Dan kini ketika ia melirik ke arah jidat anak itu, ia menjadi heran sekali. Jidat yang tadinya matang biru dan agak terluka di tengah-tengah benjol itu, kini lukanya telah lenyap sama sekali. Coba aku melihat luka di jidatmu, katanya dan cepat ia memegang kepala anak itu. Benar-benar mengherankan sekali karena luka itu sekarang sama sekali tidak berbekas lagi. Kulit itu halus saja dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas terluka. Sungguh tak mungkin sekali. Menurut kebiasaan, luka dan benjol seperti itu tak akan lenyap dalam waktu 1-2 hari, akan tetapi baru beberapa jam saja luka pada jidat anak ini sudah lenyap. Melihat air muka Nyonya Perkasa itu terheran-heran, Kuan Chu bertanya, "Ada apakah yang aneh pada jidatku, Toanio? Kau tadi diberi makan apa oleh Tau Chi Hou?" tanya Lon Eng tanpa mempedulikan pertanyaan Kuan Chu. Sebelum dia memanggangku, dia menjejalkan sebutir buah yang pahit dan masam ke dalam mulutku sehingga terpaksa aku menelannya. Buah yang kulitnya bersisik seperti ular? Pada waktu Kuan Chu mengangguk membenarkan, Lon Eng menjadi terkejut dan girang sekali sehingga dia memegang kedua pundak Kuan Chu dengan keras. Anak itu lantas menyeringai kesakitan sehingga Lon Eng cepat melepaskan pegangannya. "Apanya yang hebat, Toanio? Buah itu tidak enak sekali. Kau tahu apa? Buah itu khasiatnya hebat bukan main. Ratusan orang Kangou bahkan berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan buah yang hanya terdapat di puncak Hoasan dan yang pohonnya hanya berbuah setiap 50 tahun sekali ini. Kau mau tahu kehebatannya?" Lon Eng mencabut pedangnya dan secepat kilat ia menggoreskan ujung pedangnya pada lengan kiri Kuan Chu. Anak itu terkejut, akan tetapi biarpun merasa sakit dan perih, dia tidak mengeluh. Hanya memandang pada Lon Eng dengan perasaan heran. Kulit lengannya terbuka dan darah mengalir keluar. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena darah itu segera menutup kulit dan cepat sekali mengering. Sebentar saja lenyaplah rasa sakit dan pada saat Lon Eng menggosok-gosok darah kering itu, ternyata bahwa luka pada kulitnya telah tertutup lagi. Hanya ada bekas guratan yang halus sekali, hampir tidak kelihatan. "Kau lihat, hebat bukan? Kecuali terputus uratmu, kulit dan dagingmu menjadi kebal dan biarpun dapat terluka, kau akan segera sembuh kembali. Kalau kau sudah mempelajari lekang, bahkan kau tak akan dapat terluka oleh senjata tajam. Kau benar-benar amat beruntung, Kuan Chu." Sebenarnya Kuan Chu masih kurang mengerti. Akan tetapi melihat khasiat buah itu, dia mengeluarkan lidahnya saking kagumnya. "Semua ini berkat pertolonganmu, Toanio. Kalau kau tidak datang menolong, apa artinya buah itu bagiku?" Besar juga hati Lon Eng. Betapapun juga, anak ini ternyata tahu akan terima kasih. Baiknya Tau Chi Hou telah gila. Kalau dia sendiri yang makan buah itu, apakah aku dapat menang dalam pertempuran melawan dia tadi? Walaupun mulutnya bilang begitu, namun di dalam hatinya Lon Eng tahu bahwa kalau saja Tau Chi Hou tidak tertarik oleh kecantikannya dan teringat akan istrinya, ia takkan dapat menang menghadapi orang gila itu yang kepandaiannya lebih tinggi tingkatnya. "Kuan Chu, berjalan seperti ini, dalam sebulan belum tentu kita akan sampai di Tun Heng. Hayo ku gendong kau." Kuan Chu memandang ragu. "Toanio, pakaianku kotor." "Habis mengapa?" Wanita perkasa itu memandang sambil tersenyum. "Pakaianmu begitu bersih, aku takut akan mengotorkan pakaianmu saja." "Anak bodoh," seru Nyonya itu. Sebelum Kuan Chu sempat menjawab, ia telah dipondong. Sebentar kemudian Kuan Chu merasa kepalanya pening karena Nyonya itu berlari cepat sekali bagaikan seekor burung sedang terbang. "Aduh cepatnya," serunya girang setelah dia menjadi biasa dengan kelajuan ini. "Kau mau mempelajarinya?" "Tentu saja, Toanio. Kepandaian ini amat besar gunanya. Aku suka mempelajarinya." Lon Eng tetap berlari cepat dan kembali Nyonya perkasa ini tersenyum. "Anak ini baik sekali,
cocok untuk menjadi kawan anakku, pikirnya. Bukankah tadi kau bilang tidak suka belajar ilmu silat? Apakah berlari cepat termasuk ilmu silat, Toanio? Yang aku tidak suka adalah ilmu memukul dan membunuh orang. Ilmu berlari cepat seperti ini tidak dapat melukai orang. Aku suka mempelajarinya. Dengan berlari cepat sekali, dalam beberapa hari saja Lon Eng sudah sampai di dusun Tunhem, sebuah dusun kecil di kaki gunung Funiu. Akan tetapi mempunyai daerah dan tanah yang subur sekali. Kehidupan penduduk di situ hanya bercocok tanam. Akan tetapi meskipun hidupnya sangat sederhana, namun mereka cukup makan dan sehat, bahkan boleh dibilang makmur. Rumah keluarga Tio cukup terkenal, karena selain rumah ini paling besar di antara semua rumah di Tunhem, juga siapakah yang tidak mengenal Bun Pangcu, mendiang suami Lon Eng. Dahulu Lon Eng tinggal di situ dengan ayahnya dan kemudian setelah ia menikah dan ayahnya sudah meninggal dunia, ia tinggal bersama dengan suaminya. Seorang gagah perkasa bernama Bun Liok Si, ketua dari Sin Tupang, perkumpulan golok sakti, yang berpusat di kota Chinan. Sin Tupang terkenal sebagai perkumpulan orang gagah, dan seperti dapat diduga dari nama perkumpulannya, perkumpulan ini terkenal karena ilmu goloknya yang hebat. Tentu ilmu golok yang amat hebat. Setelah Bun Liok Si menikah dengan Tio Lon Eng, nama perkumpulan ini menjadi semakin terkenal karena Lon Eng merupakan seorang tokoh yang diindahkan dari dunia Kangoi. Pernikahan itu amat berbahagia dan Lon Eng beserta suaminya dikaruniai seorang putri yang mungil dan yang diberi nama Bun Sui Cheng. Akan tetapi ketika Sui Cheng berusia 3 tahun, terjadi peristiwa yang hebat sekali. Untuk mengurus perkumpulannya yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, Bun Liok Si seringkali pergi ke kota Chinan. Akhir-akhir ini makin sering Liok Si pergi ke Chinan dan semakin lama saja dia berada di kota itu meninggalkan anak istrinya. Lon Eng tidak bercuriga, karena sebagai seorang istri yang bijaksana, ia mencintai dan juga percaya penuh kepada suaminya. Akan tetapi, di antara pembantu-pembantu suaminya, terdapat seorang pemuda yang diam-diam menaruh hati cinta pada Lon Eng yang cantik jelita. Pada suatu hari, pemuda ini menjumpai Lon Eng dan menceritakan bahwa kini Bun Liok Si mempunyai seorang kekasih di kota Chinan, dan bahwa kekasihnya itu telah dijadikan istri kedua. Karena itulah maka Bun Liok Si jarang sekali pulang ke dusun dan betah sekali tinggal di Chinan. Tio Lon Eng adalah seorang wanita yang berhati keras sekali, persis seperti mendiang ayahnya. Ia mencinta dan percaya pada suaminya, akan tetapi kalau dipermainkan, dia menjadi seorang iblis wanita. Dengan marah sekali ia lalu membawa pedangnya dan menyusul ke Chinan. Benar saja, ia lalu mendapatkan suaminya berada dalam rumah seorang nona cantik yang menjadi penyanyi terkenal di kota itu. Meluaplah kemarahannya dan dia membunuh perempuan itu. Juga ia menyerang suaminya kalang kabut dengan pedangnya. Bun Liok Si merasa bersalah dan minta ampun, akan tetapi Lon Eng tidak mau memberi ampun dan menyerang terus. Kalau saja Bun Liok Si mau melawan dengan goloknya yang lihai, agaknya istrinya tak akan menang. Akan tetapi pada waktu itu, Bun Liok Si yang sudah merasa bersalah itu berlaku mengalah dan tidak mau membalas. Ilmu pedang Lon Eng cepat dan ganas sekali, maka akhirnya pedang di tangan nyonya muda yang marah besar ini menembus dada suaminya sendiri. Di dalam saat terakhir Bun Liok Si masih memaafkan istrinya dan berpesan supaya istrinya itu merawat Sui Cheng baik-baik. Sesudah melihat suaminya menggeletak tak bernyawa di depan kakinya, barulah Lon Eng merasa menyesal sekali. Ia lalu mendengar bahwa memang sudah lama suaminya itu dibujuk-bujuk dan dirayu-rayu oleh nona penyanyi ini. Ketika ia menyelidiki, ternyata bahwa nona penyanyi ini sudah bersekutu dengan pemuda yang melaporkan kepadanya tentang ketidaksetiaan suaminya. Lon Eng menjadi sadar. Pada hari itu juga ia mencari pemuda yang menjadi pembantu suaminya dan tanpa ampun lagi ia membunuh pemuda ini. Perkumpulan Sin Tupang menjadi gempar, tetapi tak ada seorang pun berani menentang Lon Eng atau pecilan yang ilmu pedangnya hebat itu. Bun Liok Si sangat dicinta oleh semua anggotanya,
maka para anak buah Sin Tupang menaruh dendam pada Lon Eng. Sungguh pun mereka tidak berani menyatakan secara berterang. Lon Eng juga tak mau peduli lagi akan perkumpulan mendiang suaminya, dan ia hidup berdua dengan puterinya di rumah besar warisan orang tuanya sendiri di Dusun Tun Heng. Pada saat Lon Eng yang memondong Kuan Chu tiba di pinggir Dusun Tun Heng, tiba-tiba dia menghentikan larinya ketika melihat 3 orang laki-laki yang kepalanya diikat sapu tangan putih berdiri di pinggir jalan dan memandangnya dengan tajam. "Mengapa kalian memandang saja kepadaku?" tanya nyonya cantik ini dengan ketus. 3 orang itu berubah air mukanya dan mereka cepat memberi hormat sambil menjura. "Tidak, Tio Toanio, kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa heran melihat Toanio menggendong seorang anak laki-laki yang tidak kami kenal," berkata seorang di antara mereka. "Bukan urusanmu, jangan ambil pusing." Siapakah sekarang yang menjadi pangcu, ketua, dari Sin Tupang?" tiba-tiba ia bertanya. "Belum ada, Toanio," dan kebetulan sekali Toanio bertanya tentang hal ini. "Sesungguhnya kami bertiga untuk sementara ini mengurus perkumpulan, sementara menunggu adanya seorang ketua. Oleh karena kita sudah membicarakan perkumpulan, biarlah kami bertiga mengulangi lagi permohonan kami pada Tio Toanio. Harap Toanio sudi mengingat akan usaha dan jerih payah Bun Pangcu dan suka memimpin perkumpulan kami yang cukup. Aku sampai bosan mendengarkannya. Berapa kali sudah kukatakan bahwa aku tak peduli lagi dengan perkumpulan busuk itu? Perkumpulan yang hanya mengutamakan nafsu dan pelanggaran susila? Toanio terlalu tidak adil." Salah seorang di antara mereka berseru. "Hanya seorang yang melanggar, akan tetapi Toanio mengutuk kami semua. Apa kematian Bun Pangcu masih belum cukup merupakan tebusan dosa? Apakah?" Belum habis orang itu berbicara, tangan Lon Eng menyambar dan terdengar orang itu berseru kesakitan lantas tubuhnya terlempar ke belakang sampai 5 langkah. Ternyata bahwa tangan Lon Eng tadi sudah memukul pundaknya sehingga sambungan tulang pundaknya terlepas. Lon Eng lalu memandang dengan mata penuh ancaman. "Semoga sedikit hajaran ini membuat kalian kapok dan tidak akan mengganggu aku lagi." Setelah berkata demikian, Lon Eng melompat pergi dan sebentar saja nyonya yang keras hati ini telah masuk ke dalam dusun, langsung menuju ke rumahnya. Kuan Chu senang tinggal di rumah keluarga Tio. Tidak saja Lon Eng sangat suka dan bersikap baik sekali padanya. Juga Bun Sui Cheng, putri dari Lon Eng ternyata adalah seorang anak yang manis dan lincah. Sui Cheng senang kepada Kuan Chu karena anak ini jauh lebih cerdik daripadanya, dan dalam banyak hal selalu Kuan Chu menjadi penasehatnya. Sui Cheng menganggap Kuan Chu sebagai kakaknya sendiri dan demikian Kuan Chu merasa mendapatkan seorang adik yang manis. Terhadap Lon Eng, Kuan Chu berlaku penuh hormat dan dia pun amat rajin membantu pekerjaan rumah sehingga nyonya janda ini amat suka padanya. Akan tetapi, apabila semenjak kecil Sui Cheng amat gemar belajar ilmu silat, sebaliknya Kuan Chu tidak pernah mau belajar ilmu pukulan, dan lebih tekun mempelajari ilmu surat dan juga ilmu ginkang. Sebentar saja Kuan Chu sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang mengagumkan Lon Eng. Benar sebagaimana dugaannya, Kuan Chu amat baik bakatnya. Bahkan dalam usia 6 tahun anak ini sudah tahu cara-cara melatih diri dalam hal siulian atau semedi. Di luar kesadaran anak itu sendiri, diam-diam Lon Eng melatih ginkang dan lekang kepada Kuan Chu. 2 tahun lewat tanpa terasa dan usia Kuan Chu sudah 7 tahun. Di dalam waktu 2 tahun itu dia sudah dapat mempelajari ilmu surat, dan kini dia sudah lancar serta pandai membaca kitab-kitab tebal. Bahkan dengan lancarnya dia sanggup membaca kitab-kitab berat yang berisi ujar-ujar para nabi. Benar-benar dalam hal ini pun Lon Eng merasa terkejut dan terheran sekali atas kecerdasan otak anak yang pendiam itu.